Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Bodin. Di video kali ini, aku akan share ke kalian beberapa resep isian snack box untuk arisan. Nah, penasaran kan pastinya? Makanya tonton sampai habis ya, dan jangan di skip. Langkah pertama, kita masukkan gula palem, gula pasir, dan juga air jeruk lemon. Lalu kita masak sampai gulanya larut. Kalau susah larut, bisa ditambahkan sedikit air, 1 atau sampai 2 sendok makan, atau juga bisa ditambahkan jus lemonnya lagi. Setelah itu baru kita tambahkan bubuk kayu manis dan juga apelnya. Kita aduk sampai rata. Setelah itu tambahkan kacang almond dan juga kismis, lalu masak hingga apel layu. Lanjut kita bikin kulitnya. Masukin aja gula halusnya ke dalam baskom. Kemudian tambahkan juga susu bubuk, pakai Denko ya teman-teman. Kemudian ini ada margarin, ada butter, dan juga ada Boss. Aku campur aja jadi satu. Untuk perbandingannya 1:1 ya. Boleh pakai margarin dan butter aja. Selanjutnya di sini sebenarnya pakai 2 kuning telur, tapi karena ini kecil jadi aku pakai 4. Lalu kita mixer sebentar aja sampai tercampur rata. Jangan terlalu lama mixernya ya. Nanti kalau terlalu lama hasilnya itu akan nggak kokoh gitu loh kulitnya. Nah, setelah tercampur rata, kita masukkan bahan berikutnya, yaitu tepung terigu pakai kunci biru ya. Jangan lupa proteinnya yang rendah supaya lebih kriuk. Kita campur aja pakai tangan nih. Nah, seperti ini ya, udah jadi adonan. Lanjut kita cetak. Di sini pakai cetakan kayak gini. Langsung aja dicetak, nggak perlu diolesin dengan minyak karena ini mudah banget melepasnya ya teman-teman. Tapi kalau cetakan kalian susah, boleh deh diolesin dengan margarin. Nah, langkah selanjutnya kita tusuk-tusuk bagian dasarnya dengan menggunakan garpu seperti ini ya teman-teman. Tujuannya supaya nanti saat di oven kulitnya itu nggak menggelembung naik ke atas. Oke, setelah selesai ditusuk-tusuk, kita beri isian apelnya tadi. Usahakan supaya kuahnya itu nggak terlalu banyak masuk ya, supaya ngovennya juga cepat. Karena nanti kalau terlalu banyak kuahnya kan jadi basah, ngovennya lama. Untuk sisa adonan kulitnya, jadi aku potong memanjang, terus aku buat untuk nutupin bagian atasnya ya teman-teman, kayak gini. Kalau misalnya adonannya kurang, kalian bisa bikin lagi. Selanjutnya untuk bagian atasnya diolesin dengan kuning telur. Ini kuning telurnya nggak pakai campuran apa-apa ya, jadi hanya kuning telur saja. Olesin sampai rata permukaannya. Selanjutnya di oven hingga matang. Oke, lanjut ke resep kedua, yaitu klaper tart santan. Kita masukkan aja gula pasir, kemudian air kelapa muda, susu kental manis yang warna putih. Kemudian kita masak sambil diaduk-aduk sampai gulanya larut dan tercampur rata ya. Nah, setelah itu kita tambahkan santan. Ini aku pakai santan instan ya teman-teman, nggak pakai santan asli. Kemudian masukkan butter yang sudah dilelehkan, kita aduk rata. Oke, seperti ini. Lanjut kita tambahkan bahan berikutnya. Ini adalah tepung maizena yang sudah aku larutkan dengan sedikit air kelapa muda. Kemudian kita masukkan kelapa mudanya, kismis, dan jangan lupa almondnya. Kita aduk, lalu kita masak sampai
mengental seperti membuat bubur ya. Nah teman-teman, ini adonannya sudah mengental. Kita matikan aja apinya, kemudian kita cetak di dalam cup aluminium foil isi 3/4 bagian ya. Kemudian yang di atasnya ini aku kasih meringue, nanti resepnya aku tulis di description box ya. Nah kita kasih meringuenya sampai menutupi permukaannya ya. Selanjutnya kita taburi dengan bubuk kayu manis sampai sesuai selera aja deh. Kalau aku sih lebih sukanya agak banyakan dikit, tapi aku nggak tahu ya, kadang selera orang kan berbeda, jadi aku ngasihnya nggak terlalu banyak. Nah setelah itu untuk bagian atasnya tambahin dengan kismis dan juga almond slice, kemudian dipanggang aja pakai api atas selama 5-10 menit untuk matengin si meringuenya tadi. Sekarang lanjut ke resep yang ketiga, yaitu lemper isi abon. Jangan lupa ketannya ini harus direndam dulu selama 2 jam, kemudian dikukus selama 20 menit. Jangan lupa ditutup ya. Sambil mengukus, aku mau masak santannya dulu ya. Kita masukkan santan ke dalam panci. Setelah itu kita tambahkan garam dan juga 2 lembar daun salam. Ada juga yang pakai serai, kalau mau pakai silahkan, tapi aku nggak pakai ya. Nah setelah itu kita tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api, lalu kita masukkan ketan yang tadi dikukus ke dalam santan. Setelah itu kita aduk-aduk sampai santannya itu meresap ke dalam ketan. Nah nanti kalau santannya sudah meresap ke dalam ketan semuanya, kita akan kukus lagi ketannya selama kurang lebih 20-25 menit ya, atau sampai matang. Nah setelah itu baru kita kepal-kepal dan diberi isian. Ini aku langsung aja ya videonya karena supaya nggak terlalu lama. Di sini aku bungkusnya pakai plastik lemper ya, jadi plastiknya dilipat-lipat seperti ini sampai 4-5 lipatan. Kemudian bagian tengahnya itu diberi selotip nih kayak gini. Nah kemudian siapkan juga daun pisang, ini ada yang lebar dan juga ada yang kecil, jadi 2 macam. Kemudian ketan yang sudah dibulatin tadi dibungkus seperti ini pakai daun pisang terlebih dahulu. Nah sambil ditekan ya supaya padat. Nah setelah itu kita beri selotip lagi supaya nggak copot-copot. Kemudian kita bungkus dengan plastik lempernya. Ini memang agak susah ya, agak ribet, tapi aku suka cara membungkusnya karena rapi dan juga cantik. Di bagian tengahnya ini aku kasih potongan daun pisang, jadi dipotong kotak kecil gitu, kemudian diberi selotip. Nah kayak gini. Ups, copot. Di awalnya karena belum terbiasa jadi agak susah gitu ya, tapi tadi setelah 5-4 kali latihan ternyata mudah ya. Nah kayak gini teman-teman, karena agak licin tuh, cantik kan? Oke, sekarang kita bungkus semua lempernya sampai habis. Nah lanjut ke resep berikutnya, yaitu donat santan. Masukkan aja tepung terigu protein tinggi, kemudian ragi instan, baking powder, selanjutnya kuning telur pakai 4 butir, kemudian air, jangan lupa gula pasir, dan juga santannya. Ini aku pakai santan instan ya teman-teman, jadi bukan santan kelapa asli, bukan. Nah selanjutnya kita mixer sebentar aja terlebih dahulu. Kalau mau diulen tangan juga boleh, tapi karena aku udah capek, oke lah akhirnya aku mixer.
Nah, setelah itu kita masukkan juga butter atau margarin juga boleh, dan juga garam. Kita mixer sampai kalis elastis, kemudian silahkan dibentuk sesuai selera. Langsung aja aku ke toppingnya ya teman-teman, karena ini udah terlalu panjang banget videonya. Ini ada kelapa yang agak muda tapi juga nggak terlalu tua-tua banget, diparut kemudian disangrai aja sampai kecoklatan. Untuk perekatnya aku pakai coklat putih yang dilelehkan. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Ada kelapa tart, kemudian ini ada puff pastry. Nanti resep puff pastry-nya akan aku taruh linknya di description box ya. Dan ini lempernya, aduh cantik banget lempernya ya, ijo-ijo. Kemudian donat santan topping kelapa, dan ini ada apple pie. Aduh, semuanya kesukaan banget. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.